kita akan membahas tentang introduction kepada IoT. Ya. Nah, di kuliah ini sebenarnya kita tujuannya lebih menjelaskan bagaimana IoT itu sendiri, pemahamannya, kemudian bagaimana arsitekturnya, kemudian kita menjelaskan bagian-bagian yang ada di IoT tersebut. Sebagai contoh, IoT itu ada bagian di EndNote-nya, ada bagian di cloud-nya, ada bagian communication-nya, data analytic, dan lain sebagainya. Nah, kuliah ini sendiri kita akan membuat ya. Dan di sini nanti kalian akan diajar oleh kami bertiga gitu ya, saya, Pak Nana dan Pak Infal. Ya, kalau saya lebih kepada pertama pemahaman IT, kemudian Pak Nana di embedded program, Pak Infal nanti di cloud programming dan mungkin di data analitiknya. Ya. Nah, harapan kami setelah mengikuti kuliah ini kalian bisa membuat sistem IoT sederhana. Ya. Basic kami memang di elektro, tapi saya rasa ini programming ini cocok juga untuk anak-anak informatika. Ya, kita pendekatannya lebih kepada yang nah, bobotnya ya. Kita basicnya karena ini project, jadi sistemnya adalah ada tugas di pertemuan-pertemuan kayak ada PR gitu ya. Kita untuk tugas itu 20%. Kemudian mid testnya nanti ada proyek kecil ya 30%, kemudian nanti proyek besar akhir 40% dan 10% untuk kehadiran ya. Kira-kira sistem penilaiannya seperti itu. Ya. Nah, ini kira-kira bentuk akhirnya mungkin seperti ini. Jadi kalian nanti akan dipinjamkan board untuk IoT, kita menggunakan ESP ya. Nah, kemudian board ini harapan kita saudara bisa konekkan ke internet, kemudian membuat dashboardnya, dan juga kalau memungkinkan nanti membuat aplikasinya. Dashboard nanti alternatifnya menggunakan yang existing seperti AWS, ya. Mungkin alternatifnya juga ada Azure, ya. Kemudian aplikasi di smartphone kalau memungkinkan nanti juga kita bisa buatkan. Nah, ini kira-kira gambaran dari kuliah ini. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan di sini terkait dengan mungkin di ini Pak Trio, harapan kalian mungkin silakan. Yang untuk kuliah ini karena project based Pak Trio dan berkelompok, mungkin di awal lebih baik udah dibuat kelompok aja dulu misalnya gitu. Atau dipikirkan minimal ya, jadi nanti orang. Ya, nanti mungkin kita akan kelompokkan menjadi 2 orang ya, karena pekerjaannya nanti akan ada embedded programming dan ada di cloud programmingnya ya. Tapi di tugas-tugas awal mungkin masih sendiri-sendiri ya. Dan nanti udah mau masuk proyek baru nanti bergabung. Ya. Nah, sekarang cari saja teman-temannya, ketua kelas saja menentukan gitu ya, yang cocok bisa partner di grup ini. Terkait proyek nanti akan bebas, ya. Bebas kalian berkreasi mau buat apa. Ya. Nanti kalian yang menentukan. Tapi prinsipnya komponen-komponennya tentu harus sama. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin tambahan Pak, kalau untuk project ya kalau dari saya sih mengharapkan referensinya dari paper jurnal ya gitu, maksudnya walaupun nanti versi sederhananya cuma kita referensinya kalau bisa yang apa, yang jurnal lah gitu kalau bisa gitu Pak.
Kalau nggak ada pertanyaan, jadi untuk referensinya ini ya, jadi Internet of Things, Architecture, Algorithm, and Methodologies ya dari Springer bukunya. Kemudian juga ada Internet of Things and Data Analytic Handbook. Kemudian ada paper ya, ini paper dengan judul Survey on Enabling Technology, Protocols, and Application ya. Ini juga terkait dengan Internet of Things ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya konten dari kuliah pertama ini adalah global vision daripada IoT, kemudian IoT market ya, dan demystifying IoT ya. Saya masuk ke ini yang pertama dulu, materi pertama ya. Ya, jadi IoT sendiri ya, itu merupakan kategorinya dari terkait dengan industri 4.0 ya. Kita tahu sekarang kita di era revolusi industri keempat ya, yaitu cyber physical system. Kita tahu di revolusi industri yang pertama itu tentang mekanisasi ya, seperti water power dan steam power ya. Di revolusi kedua itu terkait dengan mass production assembly line yang seperti melakukan mass production daripada mobil ya. Di revolusi ketiga itu terkait dengan komputer dan automation seperti robotik. Nah, yang di revolusi keempat ini terkait dengan cyber physical system. Apa itu cyber physical system? Cyber physical system itu adalah bagaimana kita menghubungkan ya hal-hal yang sifatnya fisik ke dunia cyber. Ya. Sebagai contoh, misalnya saudara punya kursi, kursi adalah benda fisik, benda mati, tetapi dengan adanya perangkat otomatisasi ya, dikasih motor ya, dikasih apalagi untuk kenyamanan, kemudian dihubungkan ke internet dengan dunia cyber sehingga sudah bisa mengontrol kursi saudara ya. Nah, ini ada contoh cyber physical system. Jadi semua hal-hal yang sifatnya fisik itu akan terhubung ke dunia cyber ya, ke internet sehingga menimbulkan service baru ya. Ya, jadi kalau internet sekarang itu sudah tidak terbatas lagi. Kalau dulu mungkin orang berpikir, oh internet atau informatika gitu ya, itu dunianya hanya web saja, ya. Dunianya hanya software saja. Tidak seperti itu. Tapi di revolusi industri 4.0 dia sudah harus diintegrasikan dengan dunia fisik, ya. Apapun lah itu, seperti mobil saja. Mobil misalnya nanti tekanan udara bannya bisa kita monitor melalui handphone kita ya. Kemudian pintu rumah kita, smart home, lampu, semua bisa kita kontrol melalui internet dimanapun, kapanpun ya, bisa kita kontrol itu. Nah, inilah yang terkait dengan industri 4.0. Nah, di pemahaman dari physical system inilah sebenarnya penerjemahan dari IoT. Ya, IoT itu adalah Internet of Things. Jadi segala sesuatunya itu terhubung ke internet sehingga menimbulkan nilai baru ya, dan menimbulkan service baru. Nah, apa key teknologi daripada fourth industrial revolution ini ya, yaitu pertama IoT sendiri ya, kemudian 5G ya, nanti interkoneksi karena dia akan terhubung ke internet dan biasanya itu menggunakan komunikasi wireless ya. 5G memiliki keunggulan dia lebih low latency. Kemudian AI ya, saya yakin saudara juga belajar tentang AI. Bagaimana dia bisa dikontrol secara smart ya. Nanti dia memiliki kecerdasan sendiri, itu memerlukan teknologi kuncinya yaitu AI. Kemudian robotics ya, karena dia menyangkut physical system tersebut untuk dia bisa bergerak ya,
memerlukan aktuator. Aktuator ini akan dikontrol secara robotics. Kemudian yang terakhir adalah virtual reality, ya, di sisi usernya bisa dikendalikan secara virtual, ya. Nah inilah topik kita ya, dalam pembahasan ini. Dan ini merupakan juga visi dari pemerintah Indonesia untuk bisa kompetitif bahwa produk-produknya itu memiliki nilai tambah. Makanya pemerintah melalui Departemen Kementerian Perindustrian Indonesia 4.0 dengan produk utamanya yaitu di makanan, minuman, tekstil, busana, otomotif, kimia, dan elektronik. Nah, aplikasi IoT bermacam-macam ya kita ketahui ya. Nanti akan kita bahas di topik khusus di chapter 2 ya. Bisa dalam bentuk drone ya. Kita mengendalikan seperti drone bisa sekarang digunakan untuk memetakan daerah, bisa untuk memberi pupuk di perkebunan gitu ya. Kemudian ada e-fisheries ya, bagaimana memberi makanan kepada dunia perikanan gitu ya, bagaimana dideteksi kadar kualitas airnya, bagaimana kita memberi oksigen ya, kemudian juga seperti di sini ada juga untuk healthcare ya, robot untuk COVID ya, ini buatannya ITS ini ya, untuk pelayanan COVID. Kemudian juga yang termasuk IoT adalah pembayaran gitu ya. Kemudian juga untuk smart greenhouse, kemudian smart meter yang ada di listrik, air, ya. Kemudian ada patient monitoring, bahkan ventilator pun bisa merupakan bagian daripada IoT karena bisa dikendalikan dan diamati melalui komputer, ya, so smartphone. Ya tentu ini mungkin tidak semua bidang informatik, tapi informatik bisa melakukan sampai stage tertentu juga, ya. Dan saya rasa teknologi semakin mudah untuk mengembangkannya, ya apapun background kita bisa terlibat di sini. Nah bisa juga application di mining, ya. Mining itu adalah suatu daerah yang sangat ini ya, traffic nggak banyak, tapi di daerah remote, ya. Kondisi alamnya berat gitu dan pekerjaannya monoton, hanya memindahkan barang dari satu titik ke titik lain ya. Nah makanya dari itu ini sebenarnya bisa dilakukan secara otomatisasi ya. Mobilnya nggak perlu supir lagi karena mahal supirnya di daerah mining tersebut. Jadi mulai dari pengambilan sampai proses itu bisa dikendalikan melalui perangkat-perangkat IoT ya. Ada fleet management di kendaraan tersebut. Mengenai peta tujuan, berapa barang yang diangkut, ya, kapan jadwal pengangkutan, berapa yang harus disediakan, ini bisa semua dikontrol melalui IoT. Mulai dari loading site, dump site, transfer, ya, break station, ya, control, dan virtual mining bahkan. Jadi, nah, ini bidang IF yang sangat ini. Jadi bagaimana nanti orang yang ini kendaraan ini kayak mengendalikannya virtual reality saja ya. Jadi bus-busnya tidak perlu supirnya di dalam bus, tapi dia cukup di kantornya menggunakan joystick untuk menjalankan kendaraan-kendaraan ini. Karena di lapangan kan sebenarnya traffic tidak ada ya, risiko relatif lebih rendah. Smart city, oh ini lebih banyak lagi ya, mulai dari water management, ya, bus, transportation, smart campus, ya, smart parking, ya, waste management, ya, smart electricity, ya, ini banyak sekali ya aplikasi-aplikasi daripada IoT di kehidupan di smart city. Jadi kalau kita lihat sebenarnya IoT itu lebih daripada 1.0. Jadi IoT merupakan bagian yang besar, kemudian di dalamnya ada industrial IoT, dan di dalam industrial IoT itu ada industry 4.0. Nah sebelum masuk
lanjutkan, mungkin saya menunjukkan sedikit video ya. Ada beberapa aplikasi IoT yang cukup menarik ya. Sebentar. Yang mungkin bisa menjadi ide-ide bagi saudara ya. Sekarang dunianya kan sudah dunia startup ya. Dunia startup artinya saudara bisa memiliki ide baru ya. Kemudian dengan ide itu bisa membuat produk dan membuat perusahaan startup sendiri ya. Ini saya berikan video-video yang contoh lah ya, bagaimana kita membuat IoT. Nah ini ada dari sebuah startup, dia membuat Happy Fork ya. Jadi dia membuat garpu, kalau orang Eropa kan makannya dengan garpu bukan dengan sendok. Buat garpu yang cerdas ya. Jadi dengan garpu ini dia bisa tahu kalorinya orang tersebut, makanannya apa saja. Dia melakukan data analitik dengan garpu tersebut ya. Jadi dia bisa men-track eating habits ya, dan juga memberikan alert ya, memberikan pemberitahuan jika ada suatu permasalahan dengan habit kita tersebut ya. Nah ini mungkin saya tunjukkan. Ini produk daripada garpu tersebut. Jadi kita di sini harus mempelajari kebiasaan orang makan, jam berapa, makannya jenis apa, mungkin nanti akan daripada behavior cara dia makan ya. Nah, di dalam ini kita monitor IoT ya. Dia bisa melakukan vibrasi, ada LED. Tapi juga perangkatnya tentu karena dia buat produk dia harus kuat kalau dipanaskan di air gitu ya. Nah, ini terhubung kepada smartphone ya, melalui Bluetooth ya. Kemudian harus bisa di-charge ya, bisa dikoneksi sama komputer. Nah, dicek bagaimana behaviornya ya. Ada online dashboard dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh produk IoT. Nah, berikutnya adalah tumbler ini juga bisa kita amati. Dia bisa mendeteksi saudara makan apa, minum apa, bagaimana habitnya saudara, dehidrasikah saudara. Ini menggunakan tumbler yang smart ini ya. Kita lihat bahkan di sini dia bisa mendeteksi dia saudara minum Coca-Cola, minum air putih gitu ya. Dan minum-minuman lainnya. Tentu di sini bagian yang pentingnya adalah ya, untuk track orang olahraga juga ya. Bisa dikonek nanti dengan smartphone juga ya. Ini pakai data wireless charging teknologi. Nah ini ada summary dari mana minum per hari bisa ditunjukkan di lognya. Contoh lain adalah seperti ini. Sekarang ini sudah ada produk ini sudah mulai dijual, yaitu sikat gigi, ya. Sikat gigi cerdas. Ya. Nah, dia bisa melihat kebiasaan saudara juga dalam memelihara gigi saudara, ya. Kapan berapa kali saudara membersihkannya, bagaimana tingkat kebersihannya, gitu ya. Kebiasaan saudara bagus atau tidak, bahkan bisa mengetahui bagian mana yang saudara kelupaan untuk membersihkannya ya. Jadi ini smart. Colibri collects data about your brushing habits and transfers it to any iOS or Android device, telling you how often you brush, how long you brush, and what areas of your mouth need more attention.
The whole idea of an intelligent toothbrush that gives us feedback came to us after realizing we actually have no idea of how effectively we brush our teeth. Most of the time, we do it quickly, mechanically, without paying attention to what we're doing. And for kids, it's definitely not fun. That's why we decided to put together an amazing team of engineers, designers, programmers to change the way we use our toothbrush and help improve oral hygiene along the way. The toothbrush is equipped with motion and directional electronic sensors that are able to track direction, frequency, and zone. Thanks to Bluetooth chip, the toothbrush then sends the information gathered to the mobile app. In addition to the real-time experience, we designed a series of user-friendly reports that chart your daily and weekly brushing performance and help you set new goals. Or you can then decide to share your stats with your dentist, with whom you can interact directly through the application. Ya, ya. Jadi application domain daripada IoT ini cukup luas ya. Baik itu di vertical markets ya, dan di horizontal market dalam bentuk integration ya. Jadi bisa di transportation ya, bisa di industri. Kalau di industri makanya disebutnya IIoT, industrial IoT. Kemudian di market ya, maksudnya dalam teknologi penjualan dan lain sebagainya. IoT juga cukup berkembang ya. Di agriculture ya, smart home, kemudian di vehicle communication, dan juga di pendidikan atau pengajaran ya, terutama di kondisi lockdown sekarang ini sangat berkembang teknologi IoT ini. Jadi IoT merupakan satu teknologi next big thing ya. Jadi annual economic impact-nya bisa sampai 2,69 triliun US dollar sampai dengan 6 triliun US dollar di tahun 2025 menurut McKinsey ya. Dan kemudian aplikasi yang terbanyaknya adalah di healthcare ya, mencapai 41%. Kemudian di manufacturing 33%. Ini di projection ya. Kemudian yang lain-lain di urban infrastructure seperti di smart city tadi, di electricity, di smart meters ya, di agriculture ya, retail ya, cukup potensinya cukup besar ya. Nah, apa yang mendrive ya? Jadi yang mendrive daripada teknologi IoT ini ada 4 hal ya. Pertama ya teknologi internet, diakses dari manapun, kapanpun. Ini yang menjadi suatu yang mendrive IoT ini ada. Ya. Kemudian yang kedua teknologi mobile, ya, smartphone. Smartphone mengakibatkan saudara selalu bisa mengakses internet, dan artinya saudara bisa jauh dari smartphone sudah ya. Smartphone atau mobile phone menyediakan interface bagi kita untuk mengakses, manage, mengontrol berbagai hal ya, dengan ubiquitous connectivity ya. Kemudian juga ini ditunjang oleh teknologi cloud ya. Cloud ini adalah suatu tempat penyimpanan yang available dan per setiap hari dalam setahun ya. Jadi kita tidak perlu menghidupkan komputer di rumah ya, data-data semua sudah ada di cloud. Kita tidak perlu memanage ya sendiri dalam hal ini. Kemudian teknologi yang mendrive juga adalah machine to machine communication. Jadi alat tersebut bisa berhubungan. Kalau zaman dulu kita berkomunikasi, yang namanya komunikasi, saudara angkat telepon, teleponnya diterima baru terhubung. Sekarang misalnya kulkas saudara dibuat menjadi smart, dia setiap saat bisa berhubungan dengan cloud ya. Seperti itu ya. Jadi maka istilah ya, di
diberikan oleh Kevin Easton tahun 1999 dengan mendefinisikan sebagai sistem di mana internet connect to the real world, ya. Jadi sebuah sistem mengkoneksikan internet dengan real world, ya, via network maupun sensor. Jadi teknologinya sendiri di IoT ini adalah pervasive information system, jadi yang terkait dengan data, ya. Kemudian teknologi terkait dengan sensor networks, ya, karena untuk berhubungan dengan fisik, ya, dunia fisik dengan dunia electronics dan cyber itu berhubungan melalui sensor, ya. Kemudian juga berhubungan dengan embedded computing, ya, yaitu ketika kita memprogram device IoT atau disebut dengan end node dalam istilah IoT-nya, ya, itu ke internet. Kita memerlukan teknologi pemrograman disebut dengan embedded computing. Nah, saya masuk ke definisi daripada IoT. Jadi sebenarnya IoT itu adalah yang menghubungkan internet dengan physical world, ya, menurut definisi Dr. John Barrett, ya. Jadi IoT is the networking of everyday object which interact to each others and also connected to the internet, ya. Jadi intinya menghubungkan dunia fisik ke internet, ya. Nah, dengan adanya IoT ini, objek-objek fisik itu akan menjadi cerdas, ya. Dia akan memiliki sama seperti manusia, dia memiliki sensing, karena adanya sensor-sensor, dia memiliki kemampuan untuk men-sense lingkungannya. Dia memiliki kemampuan actuating, karena kita berikan dia aktuator, ya, tergantung device IoT-nya tentu. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk exchange of data, jadi dia bisa bertukaran data antara real world dan aplikasinya, ya. Jadi device fisiknya dengan aplikasinya. Kemudian dia dapat melakukan take a decision, ya, mengambil keputusan dan memprovide service, ya. Nah, ini adalah fungsi daripada IoT atau peran serta IoT. IoT juga dari mana saja, kapan saja, dan melalui device apa saja. Device apa saja di sini maksudnya device yang terkait dengan gadget, ya, ataupun komputer. Bahkan dia bisa autonomous dengan adanya AI tanpa human intervention. Jadi decision sudah diputuskan oleh mesin itu sendiri, ya. Tidak selalu harus dikontrol. Jadi seperti yang dijelaskan di tadi, cyber physical system kita bisa definisikan seperti ini, ya. Jadi IoT itu merupakan gabungan dengan social media, teknologi, dan fisik. Sehingga hal fisik ini bisa memiliki kemampuan tadi untuk melihat, untuk mendengar, untuk berpikir, untuk berbicara, atau melakukan sebuah pekerjaan, ya. Nah, ini IoT teknologi, ya. Nah, untuk ini diperlukan sensor dan aktuator sehingga akan ditimbulkan atau dimunculkan service baru atau aplikasi baru sehingga device tersebut menjadi device yang smart, ya. Nah, apa yang nilai yang dimunculkan daripada IoT ini? Yang pertama adalah efisiensi, ya. Kita tidak perlu misalnya mengontrol, menghidupkan, mematikan lampu secara manual. Kita buat schedule-nya di smartphone kita, dia akan hidup dan mati sesuai dengan kondisi kita misalnya, ya. Begitu juga office kita bisa dikontrol, misalnya air conditioner-nya, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Dengan demikian segala sesuatunya akan lebih efisien, bisa menghemat operational cost. Kemudian dia akan memberikan kenyamanan,
Misalnya tadi seperti kursi yang bisa diatur-atur ya, ataupun air conditioner yang bisa diatur, pencahayaan yang bisa diatur. Ini akan menimbulkan comfort ya, kenyamanan kepada pengguna IoT tersebut. Kemudian IoT akan juga memberikan kemudahan ya, kemudahan kepada kita ya dalam melakukan hal-hal yang umum ya, apa yang kita lakukan yang mungkin memberatkan kita sekarang sudah jadi otomatis ya. Misalnya membuka pintu pagar berat gitu ya, dengan adanya IoT bisa dibuat otomatis ya. Apalagi ya, banyak hal ya. Kemudian efektif tentu dengan IoT karena dilakukan oleh peralatan tugas-tugas tersebut ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan dilakukan menjadi lebih efektif dan produktif ya. Kalau di kita misalnya untuk melakukan satu pekerjaan perlu ahlinya, nah ini karena alat yang melakukan tentu dia akan lebih baik hasilnya ya, sudah terprogram lebih baik. Misalnya sudah membuat oven otomatis misalnya ya, dia membuat kue ya, atau sekarang ada orang banyak membuat perangkat IoT untuk ya, kopi itu semacam nol yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang enak gitu ya. Nah, knowledge atau kemampuan keahlian ini bisa ditransfer ke alat tersebut. Dan ini juga bisa meningkatkan activity ya. Jadi hal harus orang ya. Ini sudah bisa dilakukan secara otomatis oleh peralatan ataupun juga ya. Sehingga dengan value daripada IoT ini ya, kita akan memperoleh apa yang disebut dengan new user experience ya. Sama dengan saudara memilih handphone Apple dibanding yang Android misalnya ya. Sebenarnya fungsionalitasnya sama, tapi dengan ada berbagai kenyamanan kita memiliki new user experience ya. Nah, dari sini akan timbul new business model ya, banyak disruptif, banyak startup sekarang ini banyak yang didorong daripada perangkat-perangkat IoT ini ya. Dengan adanya new business model juga akan ada new services ya. Banyak service baru yang bisa dimunculkan ya. Dan terakhir tentu akan ada new market segments ya. Yang dulunya itu bukan bisnis sekarang jadi bisnis baru gitu ya. Dengan adanya IoT ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Jadi di IoT sendiri, sistemnya itu adalah event driven system, ya. Jadi IoT itu biasanya perangkatnya harus low power, ya. Dia tidak komunikasi terus-menerus, tidak konektif terus-menerus. Dia hanya koneksi atau melakukan sesuatu ketika terjadi event-event tertentu, ya. Makanya IoT ini kita sebut dengan event driven system, ya. Ini merupakan suatu hal yang penting daripada IoT. Ya tidak mungkin kita memonitor terus-menerus, tentu akan boros dayanya. Misalnya ada kamera monitoring, ya tentu dia akan men-trigger notifikasi hanya ketika ada pencurian misalnya, ya. Dan atau tadi untuk lampu kita bisa set berdasarkan time value. Misalnya kapan lampu kita matikan ketika tidur, kapan lampu mulai kita hidupkan, ya. Seperti itu untuk event driven system ini. Baik, kemudian apa design challenge kita ketika mendesain sistem IoT? Ya, ada banyak challenge ketika kita membuat sistem IoT itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar berfungsi, sudah happy, sudah bisa dijual jadi sebuah produk. Ya, itu tidak cukup. Ya, pertama adalah harus adanya reliability. Apa itu reliability? Jadi ability to system to perform consistently according to its basic specification. Jadi kita harus bisa menjamin fungsionalitasnya itu tetap berjalan, ya, selama service itu berjalan, ya. Jadi ketika mendesain IoT bisa jadi kita tidak hanya mendesain fungsionalitas, tapi kita juga harus melakukan pengecekan
ya, melihat statusnya apakah dia sedang operasional, ya, bagaimana kualitasnya harus kita measure di situ. Kemudian design challenge di IoT juga mobility, ya. Jadi peralatan-peralatan IoT sendiri, ya, biasanya tidak di-fix di satu tempat. Kita tidak fix tempatnya, tapi bisa pindah-pindahkan, ya. Harus bisa ditaruh di mana saja, dan ketika ditaruh di satu tempat itu dia harus bisa langsung connect, gitu ya. Nggak mungkin ada operator yang harus men-set up peralatan itu di semua tempat ketika dilakukan. Kemudian availability, ya, ini juga suatu hal yang penting, ya, karena peralatan IoT ini biasanya kita deploy untuk berjalan bertahun-tahun, ya, sekali deploy berjalan bertahun-tahun, ya, tanpa maintenance, ya. Nah, ini juga kita harus bisa menjaga sistem itu available, ya, setiap saat membutuhkannya. Bahkan di sistem IoT biasanya juga menggunakan sumber daya yang bisa, baterai pun harus tahan setahun, misalnya tahan 2 tahun, ya, atau dia menggunakan solar cell, ya. Kemudian di perangkat IoT yang kita desain itu harus memiliki kriteria scalability. Jadi scalability itu kita ketika suatu sistem itu kita expand dalam jumlah yang lebih besar, itu tidak mempengaruhi performance kita. Ya, sebagai contoh WhatsApp nih, WhatsApp itu kelihatannya simple, hanya ngirim teks. Tapi kita tahu bahwa yang menggunakan ratusan juta orang, ya. Mungkin setiap detik akan ada penambahan orang, ya. Jangan sampai ketika ada penambahan user ini mempengaruhi kinerja sistem. Artinya scalability-nya. Kemudian yang berikutnya adalah performance, ya. Jadi keseluruhan daripada service-nya sendiri harus bisa dievaluasi kinerjanya. Tergantung aplikasinya sebenarnya kinerjanya tersebut. Karena IoT ini sangat bervariasi aplikasinya, tentu kinerjanya juga bervariasi. Kemudian interoperability. Ya, kita tahu media apa saja dan di mana saja, dan ini akan melibatkan sistem komunikasi yang mungkin berbeda-beda. Sudah tahu di handphone pun ada 4G, ada 3G, ya. Sebenarnya ada Bluetooth, ya. Nah, ini harus semua bisa berkomunikasi, ya. Nah, bagaimana kita bisa menjamin sistem yang kita buat itu bisa tetap berkomunikasi ke cloud-nya dan bisa kita akses dengan smartphone kita, ya. Kemudian manajemen. Begitu banyak device IoT yang sudah kita deploy, masing-masing harus bisa kita configure, harus bisa kita monitor, bisa kita ketahui statusnya. Kemudian ketika dia deploy pun harus bisa managing, ya. Jadi dia bisa mengatur sendiri. Dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah security and privacy. Karena ini terkait dengan data, ya. Artinya kita harus menjaga integrity dan confidentiality daripada data tersebut. Integrity artinya datanya tidak diubah oleh orang lain, gitu ya. Confidentiality artinya dia tidak boleh dilihat oleh orang lain. Biasanya sistem IoT itu adalah ad hoc, jadi dia memiliki satu network tertentu yang sederhana. Jangan sampai dari network tersebut itu menjadi loophole. Orang bisa masuk situ, masuk ke network saudara, ya, misalnya. Jadi kita harus bisa memprevent unauthorized access, ya, orang-orang yang tidak memiliki akses untuk mengakses device kita, atau orang mengeksploitasi, ya, mengubah parameter-parameter device kita dengan tujuan tertentu, atau memodifikasi, atau justru melakukan denial of network. Artinya dia mengoperasikan peralatan kita sehingga menimbulkan data yang traffic yang begitu besar sehingga sistem menjadi collapse, ya. Nah, ini adalah challenge di desain IoT yang perlu kita perhatikan ketika saudara nanti mendesain sebuah sistem, ya. Baik, saya rasa ini adalah bagian introduction dari tentang IoT, ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi IoT, kemudian challenge dari desainnya, kemudian value create-nya, teknologinya, ya, dan apa driver daripada teknologi ini.
kemudian bagaimana marketnya, ya, kemudian bagaimana aplikasinya, ya, di berbagai hal, dan beberapa contoh-contoh aplikasi. Baik, saya kira ini cukup untuk hari ini ya. Ada pertanyaan di sini?